Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Agis Fahriza dengan NIM 12120202766. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konsep dasar landasan sosial budaya pendidikan. Dalam mempelajari sebuah ilmu, ada baiknya dimulai dari definisinya terlebih dahulu, bukan? Mengetahui definisi akan memudahkan kita untuk mengerti dan memahami apa isinya. Begitupun dalam mempelajari sosiologi pendidikan. Pada mulanya, sosiologi dan ilmu pendidikan mempunyai sarana kajian yang berbeda. Tetapi dikarenakan perkembangan sosial yang berlangsung, kedua disiplin ilmu ini menjadi lebih berintegritas. Lalu apa sih sosiologi pendidikan? Menurut Zainuddin Maliki dalam karyanya yang berjudul Sosiologi Pendidikan merupakan kajian bagaimana institusi dan kekuatan sosial mempengaruhi proses dan outcome pendidikan. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya seperti yang telah dijelaskan dalam video saya sebelumnya mengenai landasan pendidikan, sekarang salah satu landasannya ialah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ialah suatu proses di mana interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri, hingga melahirkan dua ruang lingkup cabang sosiologi. Yang pertama, hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat lain, dan yang kedua, masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologi sistem pendidikan nasional. Kemudian mengenai fungsi sosial budaya terhadap pendidikan. Menurut Andreas Epping, sosial budaya atau kebudayaan ialah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Pendidikan dan kebudayaan saling berkesinambungan. Pendidikan dapat membentuk insan yang berbudaya dan dengan budaya pula bisa menuntun insan untuk hidup sesuai dengan aturan atau norma yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa fungsi sosial budaya terhadap pendidikan antara lain untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, yaitu masyarakat yang Pancasilais, yang memiliki cita-cita dan harapan yang demokratis juga beradab. Kemudian fungsi selanjutnya ialah memberantas dan memperbaiki suatu perilaku yang terjadi agar dapat melindungi kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya membentuk lembaga pemasyarakatan dan lembaga pendidikan. Kemudian mengenai subtema yang terakhir ialah mengenai dampak konsep pendidikan. Nah, Tirta Raharja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Pendidikan mengemukakan salah satu konsep pendidikan, ialah pendidikan sepanjang hayat. Nah, menurutnya konsep ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sesuai pada hadisnya yang berbunyi utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Akan tetapi, walaupun ide PSH ini telah dicetuskan sejak belasan abad silam, tetapi sekarang terkesan tenggelam dengan hadirnya beragam konsep baru ala pemerintahan. Konsep-konsep baru tersebut memandang bahwa kualitas peserta didik akan tercapai dengan melakukan ujian akhir. Nah, hal ini menimbulkan beberapa konsep pendidikan di Indonesia yang mulai berkiblat kepada Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, dan disusul dengan surat keputusan. Konsep pendidikan yang dicetuskan oleh sistem pendidikan nasional melahirkan sejumlah kurikulum. Tujuannya ialah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia sejatinya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Akan tetapi dalam dekade ini kurikulum sudah berubah sesuka hati pemerintah setiap pergantian Menteri Pendidikan. Karena itu kurikulum pendidikan yang pada tahun 2004 dikenal dengan nama kurikulum berbasis kompetensi atau KBK hanya dapat bertahan selama 3 tahun. Setelah itu diganti lagi dengan kurikulum tingkat satuan acuan pembelajaran atau disebut dengan KTSP. Tanpa disadari, perubahan kurikulum secara sebentar-sebentar ini telah mengacaukan dunia pendidikan secara nasional. Dari konsep yang salah diartikan tersebut menimbulkan beragam dampak kepada peserta didik. Sudah jelas, proses pembelajaran tidak dapat membuahkan hasil yang sesuai harapan apabila guru hanya menyerahkan pembelajaran 100% kepada siswa. Nah, sudah seharusnya guru menjadi pemandu, motivator, sekaligus fasilitator
Nah, dalam hal ini kita tidak tahu harus mempersalahkan siapa terhadap dari hasil pendidikan ini. Menyalahkan siswa ketika tak mau mengerjakan tugas yang diberikan boleh jadi itu sebuah kemungkinan. Kan tetapi, guru pun sebagai pemandu semestinya benar-benar dapat memposisikan dirinya sebagai fasilitator dan juga mediator proses pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.